Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang gak jelas, yang penting bahagia. Oke saudaraku sekalian, video kali ini saya akan khususkan untuk kawan-kawan dan rekan-rekan guru, khususnya di SMP Islam Al-Hikam, yang kebetulan kemarin menanyakan bagaimana caranya kita membuat soal yang akan formatnya CSP yang menggunakan Example. Nah, oke. Jadi video kali ini saya khususkan untuk saudari Janatul Adnin dan Ibu Nurhayati yang merupakan rekan guru di SMP Islam Al-Hikam yang kemarin menanyakan tentang hal ini, bagaimanakah cara kita membuat soal yang kita akan input di sistem CBT ini. Nah, saya akan menjawabnya karena kemarin saya tidak sempat menjawab dengan panjang lebar. Melalui video ini saya khususkan untuk kawan-kawan atau rekan-rekan guru di SMP Islam Al-Hikam yang sekiranya kita sama-sama mengingat kembali, karena ini pernah disosialisasikan oleh operator kita. Nah, jadi untuk ujian sekolah yang kemarin alhamdulillah bisa berjalan lancar menggunakan CBT ini. Dan inisiatif dari Bapak Kepala Sekolah untuk penilaian akhir tahun ini untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini kita akan mencoba melaksanakan penilaian akhir tahun menggunakan aplikasi ini, sehingga minggu ini kita akan mencoba menyusun ulang atau men-setting ulang aplikasi yang kita gunakan pada waktu ujian sekolah, yaitu sistem CBT yang dianjurkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit gambaran khususnya untuk kawan-kawan saya di SMP Al-Hikam yang sekiranya masih sama pemahaman kita masih kurang. Jadi mari kita sama-sama belajar. Nah, yang pertama kita harus mempunyai aplikasinya dulu. Nama aplikasinya ada Example. Di sana ada 3 bentuk modul yang dimana bisa kita akses secara offline ya. Tinggal kita instalasi saja di laptop atau di PC kita. Oke, kepada Ibu Janatul Adnin dan Ibu Nurhayati dan rekan-rekan guru yang lain, setelah Ibu dan Bapak guru menginstal Example itu silakan diklik. Nah, akan muncul di sana ada create new question bank-nya yang ini. Nah, di sini akan muncul nanti di sana registration-nya. Ibu tulis mata pelajarannya. Nah, mata pelajaran Ibu yang Ibu ampu. Dan ya, misalnya IPS, IPA, pokoknya mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian di sini yang kolom yang kedua Ibu isi dengan kelas berapa yang Ibu ajar. Nah, kelas 8, kelas 7. Sehingga nanti muncul bentuknya seperti ini tampilannya. Nah, langsung Ibu klik new di sana. Setelah Ibu klik new, di sana ada pilihan lagi. Ibu pilih multiple choice. Nah, inilah bentuknya yang kita akan isi secara manual. Nah, karena menurut pengalaman kemarin lebih enak kita ngisi manual ketimbang di import.
Oke, setelah Ibu menemukan file soal yang Ibu ketik sebelumnya yang berupa file Word, silahkan Ibu tinggal mengcopy paste. Caranya Ibu blok mana file soal yang akan kita copy paste ke ExamView. Nah, caranya memblok itu tinggal Ibu drag atau klik kanan, banyak tekniknya. Nah, langsung kita paste di kolom ExamView ini. Nah, dan jangan lupa kita membuat kunci jawabannya, karena nanti di ExamView itu kita harus mencentang kolom optionnya, mana opsi yang benar. Nah, sebagai kunci jawabannya langsung kita record. Nah, begitu terus kita lanjutkan ke soal-soalnya sampai 40 soal, karena untuk penilaian akhir tahun ini ya setelah semuanya kita sudah buat, tinggal kita mengklik simpannya yang gambarnya ini folder, sebelah folder yang bentuknya flash disk atau disket ini. Kita harus membuatkan folder khusus. Oke, saya kira demikian bagaimana kita membuat file soal yang bentuknya CSV menggunakan aplikasi ExamView. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk rekan-rekan guru yang saya banggakan, khususnya di SMP Islam Al-Hikam Montor Sugiya. Oke, yang berikutnya saudara sekalian, saya ingin berbagi bagaimana kita men-setting CBT itu di server atau di PC kita. Pertama, kita koneksi dulu internetnya, kita pastikan itu terkoneksi ke laptop. Kemudian kita start untuk hidupkan VirtualBox-nya. Di VirtualBox itu kita klik setting, kemudian setelah kita klik setting akan muncul kemudian kita pilih jaringan, kita setting di sana host only, ya, hanya host. Nah, host only. Setelah itu kita kembali ke tanda panah yang berwarna hijau ini. Nah, klik mulai di sana ya. VirtualBox itu akan berproses atau berjalan seperti ini, kita harus tunggu sebentar. Nah, bagaimana proses VirtualBox itu berjalan. Nah, ini sudah ada tanda-tanda VirtualBox-nya berjalan dengan lancar. Oke, setelah itu kita klik browser Google Chrome. Nah, kemudian di kolom pencariannya atau di taskbar yang di atas ini kita klik satu IP address-nya, sehingga nanti halaman dashboard untuk CBT itu muncul. Oke, kita tunggu masuk login sebagai admin. Nah, kemudian akan muncul halaman awalnya atau di dashboardnya, tampilan CBT itu seperti ini. Nah, banyak sekali menu-menu yang kita dapatkan. Tapi sebelumnya ini sebenarnya kosong. Ini saya sudah isi mata pelajaran sama usernya. Nah, jadi bagaimana caranya kita input user dan men-setting course-nya atau mata pelajaran. Nah, pertama di sini di user. Bagaimana cara kita memasukkan kohor yang sudah kita download dari template CBT ini. Nah, di
di sini kita course-nya juga bagaimana kita men-setting atau menambahkan mata pelajaran apa saja yang akan diujikan di sekolah kita. Nah, di sini kebetulan saya sudah menginput seluruh kelas dan semua peserta. Berhati-hati dalam menginput kohor atau membuat kohor, karena kesalahan mengisi kohor itu akan tidak bisa kita impor ke dalam aplikasi ini. Nah, jadi usahakan nanti kohor, apakah itu kohor pesertanya, kohor untuk kelasnya, itu harus pas formatnya. Adapun kategori soal-soal yang akan dibuat oleh Bapak Ibu guru ini bisa kita tambahkan berupa video dan beberapa file yang berbentuk PNG ataupun animasi-animasi, bisa kita langsung input melalui kategori atau mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, jadi ini salah satu kelebihan dari sistem ini adalah bisa kita menampilkan soal yang berbentuk video, sehingga memudahkan anak-anak kita untuk memahami soal-soal secara kontekstual. Nah, saya kira cukup bagus sekali, walaupun banyak menu yang harus kita klik. Nah, ketika kita ingin memasukkan soal yang sudah diketik Bapak Ibu guru yang berupa file CSV, kita klik saja di topik ya. Setelah kita klik topik, save and return. Nah, sehingga nanti muncul di dashboard itu mata pelajaran yang kita sudah buat atau kita tambahkan kategorinya. Ini dalam mata pelajaran yang sudah kita isi, tinggal diakses oleh anak-anak kita, karena di dalamnya sudah ada lengkap jumlah soal dan jumlah peserta masing-masing kelas. Nah, di sini sudah terpisah pesertanya di masing-masing kelas. Oke, saya kira itu singkat sekali penjelasan mengenai aplikasi CBT ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kami rekan-rekan di SMP Islam Al-Hikam. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.